suatu toko atau suatu perusahaan minta jasa ilmu terawang itu akan kena namanya kutuk kebangkrutan. Kutuk apa, saudara? Kutuk apa? Dia akan kena sial terus dalam hidupnya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Peramal-peramal pembohong. Apa, saudara? Dan katakan tenungan-tenungan. Nah, saudara, sering kita ini mendengar santet atau ditenung. Arti santet itu sama tenung itu ada perbedaan. Santet adalah untuk membunuh jarak jauh. Dan santet itu juga berupa namanya kutuk serapah. Jadi membunuh jarak jauh atau bikin orang sakit parah. Apa, saudara? Bikin orang sakit apa? Parah. Tapi kalau tenungan itu berhubungan dengan pemanggilan arwah. Apa, saudara? Arti menenung itu memanggil. Nah, minta bantuan arwah. Nah, untuk apa? Semua yang berhubungan dengan ramalan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Apa, saudara? Berhubungan dengan apa, saudara? Arwah orang apa? Mati. Karena dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu mengetahui masa akan datang. Mengetahui apa, saudara? Mengetahui apa? Masa akan apa? Datang. Sehingga ada tempat ibadah tertentu atau ritual tertentu untuk mengundang arwah leluhur. Ini yang disebut namanya menenung. Apa, saudara? Untuk memanggil apa? Arwah. Memanggil roh supaya masuk. Nah, pada waktu roh itu masuk, biasanya anak di bawah usia 5 tahun itu bisa lihat. Kalau roh itu waktu masuk, itu anak di bawah usia berapa, 5 tahun itu ngelihat roh itu masuk. Nah, waktu masuk itu biasanya geblak. Nah, kalau orang Jawa yang namanya itu adalah perewangan. Apa, saudara? Namanya apa? Namanya apa? Namanya perewangan. Geblak. Blak. Setelah geblak, bangun, langsung suara berubah jadi roh orang yang sudah mati itu. Nih, ngangguk-ngangguk dulu pernah sering manggil. Nah, langsung geblak berdiri, langsung suara berubah, langsung kesurupan, langsung ngomong. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Bukan, itu roh setan yang menyamar. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Nah, saudara, di dalam ramalan itu nomor 1 ada namanya kontak batin. Apa, saudara? Kontak apa? Kontak batin. Nah, saudara, secara alam roh, ini secara alam roh, kalau orang itu tidak ada perlindungan, itu ada yang namanya itu kelihatan telanjang. Kelihatan apa, saudara? Telanjang. Jadi kalau orang itu pergi ke dukun, kalau dia tidak ada perlindungan, tidak ada benteng, itu kelihatan adalah kayak apa? Telanjang. Nah, kalau udah kelihatan telanjang, itu baru bisa namanya dikontak. Bisa di apa, saudara? Bisa di apa? Dikontak. Nah, tetapi kalau ada perlindungan, itu disebut namanya orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu ada namanya jubah. Tidak telanjang, tapi ada apa, saudara? Ada jubah. Ini yang tidak bisa dikontak batin. Makanya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal. Jelas, saudara? Kalian sebut apa? Dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, setelah saya bertobat, saya baca Alkitab. Alkitab berkata, kita diberikan Tuhan itu apa? Jubah pujian. Apa, saudara? Jubah apa? Nah,
Jadi kalau kita dalam Tuhan, itu ada jubahnya. Kalau secara alam roh, ini yang tidak bisa ditembus kontak batin. Karena kontak batin ini berhubungan dengan transfer spirit yang disebut transfer karakter. Apa saudara? Transfer spirit, transfer apa saudara? Transfer apa? Karakter. Nah saudara, seorang dukun pada waktu pasien itu datang ke tempatnya dia, udah tahu ramalan pribadi pasti tepat. Ingat saudara, ramalan pribadi pasti apa? Tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa? Ini kuncinya. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, itu secara alam roh itu langsung apa? Telanjang. Apa saudara? Langsung apa saudara? Telanjang. Nah itu ditanyain rohnya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah biasanya itu kalau dukun itu seperti ini. Coba ini ke sini. Ini. Oke. Contoh aja. Nah, ini yang namanya kontak apa? Kontak apa? Kontak batin. Makanya kalau orang pergi ke dukun, tergantung dukunnya itu siapa, karakternya tidak beda jauh. Nah, ini namanya siapa nih? Roy. Hah? Roy. Boy. Apa? Roy. Roy. Nah, pada waktu datang, jadi orang yang datang, yang nganter, itu secara alam roh itu langsung apa saudara? Telanjang. Roy, anak kamu kan 2. Kamu ini sekarang punya pabrikmu dalam kondisi utangnya berat, mau bangkrut, mau disita bank 5 bulan lagi. Kau tahu mau dukun? Tanpa dikasih tahu, seorang dukun pasti akan ngomong ini tepat. Kok bisa tahu Pak Daud? Lah bekas dukun nih. Nah, kenapa? Cara ini yang digunakan dukun untuk meyakinkan pasiennya bahwa di hadapan dia bukan orang sembarangan. Nanti bukan orang apa? Bukan orang apa? Sembarangan. Nah, gimana caranya? Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu dia datang ke tempat saya, secara alam roh langsung telanjang. Roh saya ini langsung kontak ke rohnya dia. Langsung saya tanyai, kamu kesini ngapain? Aku posisi mau bangkrut, 5 bulan lagi mau disita. Anakmu berapa? 2. Semua tentang kehidupannya dia, rohnya ini akan cerita ke saya. Nah, langsung saya nyampaikan ke sini. Nah, pada waktu dia datang, disinilah yang namanya transfer spirit. Apa saudara? Transfer apa? Transfer spirit. Nah, misalnya dukunnya itu homo, maka pasiennya akan kena transfer homo. Kalau dukunnya itu tukang kawin, secara alam roh itu nanti pasiennya juga tukang kawin. Yang kendalanya kalau dukunnya males, pasiennya yo males kabeh. Karena apa? Itu masuk dan transfer ini selalu transfer karakter yang jelek. Jelas? 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 Nah, makanya kalau orang pergi ke dukun terjadi kontak batin di sini, itu ada namanya transfer spirit. Makanya transfer spirit itu hati-hati sekali, saudara. Siapapun yang mendoakan saudara, saudara harus doa namanya benteng Tuhan. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Waktu kita ditumpang tangan atau di gini, kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan. Betul? Betul? Nah itu bisa masuk pula transfer spirit. Nah untuk menghindari itu harus berdoa. Dengar saya semua, darah Yesus sucikan
tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi. Amin. Amin. Nah, jadi kalau orang pergi ke dukun secara alam roh itu telanjang. Jelas? Ya, itu bisa masuk transfer. Kalau dukunnya suka judi, maka pasiennya suka judi. Jelas? Dan itu bertahap. Nah, pada waktu roh itu ditanya, disitulah masuk namanya transfer. Apa saudara? Namanya apa saudara? Nah, Pak, kalau dukunnya G gimana? Ya jadi G saudara. Masuk saudara. Jelas? Waktu apa tadi? Kontak batin. Udah tahu. Kenapa bisa tahu kehidupan pasien? Karena apa? Ditanyain rohnya. Seorang dukun pasti gunakan ini untuk hal ini, pertemuan pertama kali seorang pasien dengan dukun. Nah, biasanya itu adalah mengikat. Apa saudara? Apa saudara? Mengikat. Nah, transfer. Kenapa seperti inilah? Itu yang harus dipatahkan, diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Karena itu roh itu masuk. Yang kedua, yang pertama adalah kontak batin. Apa saudara? Kontak batin. Nah, yang kedua adalah ilmu terawang. Apa saudara? Nah, kalau zaman dulu namanya itu ilmu sorot. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang siapa yang ngambil mobilnya. Tapi dukunnya kehilangan mobil, lapor polisi. Nah, kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada harga yang harus apa? Harus apa? Dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, perlu tahu Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pendakwa, penuduh. Apa saudara? Pendakwa apa? Pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh itu pasti punya namanya barang bukti. Betul? Pasti punya apa saudara? Barang apa? Barang bukti. Nah, kalau dalam pengadilan, satu alat bukti dan dua saksi. Betul? Betul? Satu alat bukti dan apa saudara? Dua apa? Dua saksi. Nah, Alkitab berkata bahwa iblis, setan adalah pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya alat bukti. Betul? Nah, udah tahu bahwa di dunia roh, di alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Apa saudara? Rekaman-rekaman apa saudara? Apa yang diperbuat oleh apa saudara? Manusia. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, biasanya sebelum saya bertobat ada yang pakai air kayak kembang setaman gitu, dibacain mantra, weng 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 cuk, vitamin komplit. Setelah dibacain mantra itu, nanti di air itu akan kelihatan, misalnya jadi pencurian atau perampokan. Itu kelihatan, oh ini yang rampok ini jam sekian ada di sini, barang ada di sana. Nah, dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu kalau ada kasus pencurian itu polisi. Itu zaman dulu. Pak, ini yang nyuri siapa? Posisi di mana? Gitu lah. Langsung, oh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kenapa harus jam sekian, jam sekian? Udah tahu, setan itu kerja 24 jam tetapi dibagi 3 shift. Nah,
Karena ada jam istirahat. Makanya kalau ada istilah penunggu atau oh itu di situ ada penunggunya. Oh di situ ada tempat untuk penunggu. Tempat penunggu itu artinya tempat pergantian jaga. Ya, ngerti? Ngerti? Makanya suatu kali dulu itu pesawat Adam Air jatuh. Kenapa dukunnya tidak bisa terawang? Karena mungkin pergantian jaga. Ganti shift. Nah, yang disebut penunggu itu adalah tempat pergantian apa? Jaga. Oh, di pinggir jalan sana sering ada kecelakaan, ada penunggunya di situ. Nah, itu tempat transit atau tempat apa? Pergantian apa? Jaga. Nah, misalnya terjadi pencurian di Jalan Jenderal Sudirman, bus. Harus tahu jamnya, tanggalnya, wetonnya. Nah, baca mantra, roh yang jaga di situ jam sekian dipanggil, untuk memberi apa? Rekamannya. Apa saudara? Apa saudara? Oh ini pencurinya ini, yang rampok ini di sini. Ini posisi lari di sana di daerah sini. Tangkap jam sekian, ketangkap pasti. Nah ada yang pakai air, ada yang pakai telur. Telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam Horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, telur pun harus telur apa? Ayam apa? Kampung atau telur angsa atau telur bebek. Telurnya begini kan, dibacain mantra. Roh yang jaga di sana dipanggil untuk memberi rekamannya itu. Nah, kalau di alam nyata itu ada namanya itu CCTV, handycam, saya itu video shooting kan gitu dah. Nah, kalau di alam roh itu ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Jelas? Nah, dipanggil. Ini di telurnya ini langsung kelihatan jalannya pencurian. Nah, ada yang juga kalau guru saya tuh gini. Bukannya sakit kepala, dia gini langsung kelihatan jalannya rekaman. Wah ini di pabrik ini terjadi pencurian jam sekian nama ini. Tangkap pasti. Nah pasti apa saudara? Tangkap. Ini yang disebut namanya ilmu terawang. Apa saudara? Ilmu apa? Ilmu apa? Terawang. Ada yang pakai kembang kantil. Nah langsung lihat. Udah tahu. Orang yang minta jasa ini akan ada kutukan namanya bangkrut seumur hidup. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau ada polisi pernah tanya ke masalah itu, setelah pensiun bangkrut habis. Tapi kalau polisinya tidak pernah pakai jasa itu, waktu dia pensiun ya aman aja. Tapi kalau yang sering minta jasa itu ada namanya roh bangkrut. Apa saudara? Roh apa? Jadi kalau suatu pabrik, setelah itu suatu toko atau suatu perusahaan minta jasa ilmu terawang itu akan kena namanya kutuk kebangkrutan. Kutuk apa saudara? Kutuk apa? Dia akan kena sial terus dalam hidupnya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Itu nanti habis itu mereka ketangkap semua. Kenapa dukun tidak minta ilmunya sendiri, menggunakan ilmunya sendiri? Karena dia tahu ada resiko harga yang harus dibayar. Jelas? Jelas? Pak, kenapa ramalan yang pribadi pasti tepat, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal? Nah, ingat,
ramalan pribadi itu tepat karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Jelas? Merekayasa, misalnya namamu ini, nanti 5 tahun lagi kamu akan punya toko emas. Nah 10 tahun lagi nanti kamu akan ngalamin ini. Dia percaya atau tidak, waktu dia datang ke dukun, roh ini secara otomatis pasien ini menyerahkan nasib dan hidupnya di tangan setan itu, sehingga setan punya hak untuk melakukannya. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah tapi ingat, ada kutukannya. Setelah ramalan itu terjadi, kehancuran. Kutuk bangkrut, perceraian, perzinahan, sakit penyakit, macam-macam saudara. Ada harga dibayar. Nah, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau provinsi atau kampung itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua orang yang di kampung itu, negara itu atau dunia menyerahkan ke setan. Ingat, bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Amin. Masih apa saudara? Contohnya apa? Ramalan tentang apa saudara? Tahun 2000 jam 00. Nanti akan terjadi kekacauan seluruh dunia. Terjadi tidak saudara? Tidak. Ramalan suku Maya. Ramalan apa saudara? Kiamat akan terjadi di 2012. Terjadi tidak? Tidak. Kenapa saudara? Bumi dan isinya ini masih di dalam kendali Tuhan. Amin? 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 Nah sekarang ini kalau pilpres yang rame itu ramalan Noto Negoro. Sekarang banyak ngotak-ngatik Prabowo atau Ganjar, kan itu saudara. Nah tapi yang jelas negara kita ini Indonesia, yang menentukan presiden adalah Tuhan. Jadi tidak usah bingung saudara. Nah, yang jelas sekarang ini nanti yang rame, yang dapat order itu adalah YouTuber. Betul? Berapa hari yang lalu saya ngomong sama anaknya Pak SBY, Ibas Edi Baskoro. Ibas, Mas Ibas, bahwa kampanye zaman dulu sama sekarang itu beda. Kampanye zaman dulu itu ada di lapangan-lapangan, dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu ada di HP dan semua orang bisa jadi wartawan. Betul? Langsung podcast beredar kemana-mana, TikTok beredar kemana-mana. Betul? Dulu ada namanya komunikasi publik, komunikasi personal. Sekarang kabur, tidak bisa bedain antara personal dan publik. Betul? Karena semua orang bisa di media sosial. Betul? Betul? Saya ngomong gini, oh gitu mas, iya. Beda dengan kampanye-kampanye zaman dulu. Dulu segala sesuatu itu pakai, kalau dukun itu pakai ilmu telepati. Sekarang enggak pakai telepati, WA. Ya, oh dulu kan kontak batin telepati dulu. Sekarang enggak usah, WA. Nah, jadi saya beritahu kemajuan zaman mas. Nah, ingat yang kedua, ilmu apa terawang. Setan tidak tahu masa akan datang. Ingat itu. Tetapi bisa merekayasa supaya itu terjadi. Supaya orang tersebut terkena kutuk. Dan yang berhubungan dengan ramalan selalu ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Karena berhubungan dengan arwah. Jelas? Jelas? Ketiga, saya ilmu terawang ketiga yaitu apa?
tanda-tanda alam. Apa saudara? Tanda-tanda apa? Alam. Contohnya, kalau ada burung gagak, gah, gah, wah ada yang mati. Yang jadi pertanyaannya, kalau orangnya pelihara burung gagak, gah, apa mati hidup? Mati hidup. Itu namanya takayul, tanda-tanda alam. Ingat saudara, Alkitab berkata tidak boleh mempercayai itu. Itu adalah kutuk. Suatu kali saya diminta doain orang. Pak Daud, itu di Sidoarjo. Saya ini punya anak perempuan, Pak Daud. Berat jodohnya karena dia sering makan di bawah pintu. Di samping pintu dia makan terus, Pak Daud. Maka berat jodohnya. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, tidak boleh percaya, itu ada kutukannya. Itu namanya salah satu tanda alam. Tidak perlu percaya seperti itu, Bu. Tapi penting sekali, tolong anak saya dilihat, Pak Daud, di Terawang. Bu, saya sudah bertobat, ini di Terawang apanya? Saya minta Pak Daud harus ketemu anak saya. Akhirnya anaknya ditemukan ke saya. Waduh, memang berat. Berat badannya 1 kintal ya. 1 kintal, hidungnya pesek, jalannya gini. Orangnya pendek, gemuk, dia gini. Dalam hati saya, udah tidak usah diramal, tepat. Nah, waktu itu saya belum menikah. Waktu itu saya belum menikah. Saya ngomong sama dia gini, Nih, kamu tidak boleh percaya, tidak ada hubungan makan di bawah pintu berat jodoh. Percaya, nih, nanti kamu dapat jodoh yang terbaik. Ya harus memberi penghiburan toh. Terusan dia gini, Pak Das sudah menikah belum? Nggak usah jauh-jauh sama bapak aja gitu. Mau biar aku lari aku udah. Wah, ingat tanda-tanda apa? Kita tidak boleh mempercayai itu. Jelas? Ada lagi burung perenjak. Zaman dulu burung perenjak. Pencek, pencek. Nah, nenek saya ngomong, Ton, ada apa? Mbah, ada apa, Mbah? Ada tamu agung datang. Langsung saya pikir, lebih baik burungnya ditangkap aja. Saya tangkap, merenjak terus setiap hari. Yang datang apa? Tukang ngamen. Ingat saudara, itu namanya tanda-tanda apa? Alam. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Hidup dan mati kita, masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi. Jadi alam itu ada tandanya. Nah, yang keempat, tanda-tanda di dalam diri manusia. Kalau zaman dulu nenek saya ngomong gini, hati-hati ya sama perempuan kaki gajah, yaitu wajah keibuan, bodi kebapaan, yang kakinya gede itu tipe perempuan yang nginjek dan menguasai suami. Hati-hati itu, kakinya gede itu, nendang bola, hati-hati. Kenyataannya kaki yang kecil-kecil menguasai suami ya buahnya, betul? 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 Ada lagi, hati-hati, untu merongos. Begini, hati-hati, itu tipe adu domba. Tumbak cucuan ngadu sana ngadu sini. Buktinya yang gini adu domba ya banyak, betul? Betul?
Sekarang yang giniun mudah, pasang gigi palsu, betul? Copot, betul? Nah, ada lagi sampai orang tuh ganti tai lalat. Tai lalat yang di sini itu tipe setia, yang di sini tidak setia, netral lah. Itu tanda-tanda tubuh. Kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercaya itu. Jelas? Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti,
ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kitab Efesus pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.